Salam Pancasila. Pembangunan karakter bangsa Indonesia sudah menjadi perhatian pemerintah Indonesia dengan menjadikannya sebagai arus utama pembangunan nasional dan memposisikan pendidikan karakter sebagai misi pertama dari 8 misi dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang tahun 2005 sampai dengan 2025. Pembangunan karakter perlu dimulai pada individu warga bangsa Indonesia sejak usia dini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0 sampai 6 tahun. Anak usia dini juga diartikan sebagai kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Masa anak usia dini disebut juga masa emas atau golden age, karena anak mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan tidak dapat digantikan pada masa-masa setelahnya, di mana 50% kecerdasan anak terbentuk dalam kurun waktu 4 tahun pertama. Kemudian perkembangan otaknya mencapai 80% pada usia 8 tahun dan 100% pada usia 18 tahun. Menurut Montessori, pada masa ini anak mulai peka untuk menerima stimulus dan berbagai upaya pendidikan dari lingkungannya, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Serta terjadi pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis sampai anak mampu merespon dan mewujudkan tugas-tugas perkembangan yang diharapkan muncul pada pola perilakunya setiap hari. Luciana Uche pada tahun 2017 dalam penelitiannya yang berjudul The Golden Age, Masa Efektif Merancang Kualitas Anak, menyimpulkan bahwa periode Golden Age merupakan periode yang paling krusial pada anak dan masa yang menentukan kecerdasan dan karakter seseorang di masa mendatang. Untuk membentuk generasi berkualitas tinggi, perlu mendidik anak secara optimal pada masa Golden Age. Kemudian Umayroh, Yayang Purwi Purnamasari, dan Diri Anggreni dalam penelitian mengenai penanaman karakter Pancasila pada generasi milenial menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia seharusnya menjadi dasar dan pedoman setiap sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter merupakan satu usaha yang sengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti yang meliputi 3 komponen karakter yang baik, yaitu moral knowing atau pengetahuan tentang moral feeling perasaan tentang moral, dan moral action perbuatan atau tindakan moral yang diperlukan agar anak mampu memahami, merasakan, dan mengerjakan nilai-nilai kebaikan. Namun tentu saja pendidikan karakter bagi anak usia dini perlu disesuaikan dengan perkembangan moral anak. Piaget mengemukakan terdapat 3 tahapan perkembangan moral, yaitu pre-moral, moral realism, dan moral relativism. Sedangkan Kohlberg menyatakan bahwa perkembangan moral meliputi pre-konvensional, yaitu pada usia 4-10 tahun, konvensional usia 10-13 tahun atau lebih, dan post-konvensional, masa remaja, awal masa dewasa, atau tidak pernah muncul sama sekali. Jadi di sini anak usia dini masuk pada tahap pre-moral dan moral realism, di mana anak belum mengenal aturan, moral, etika, dan susila. Irna Trilestari dan kawan-kawan pada tahun 2020 melakukan penelitian berkaitan dengan muatan nilai-nilai karakter dalam kurikulum PAUD 2013. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor yang menunjang suksesnya penyelenggaraan pendidikan karakter pada PAUD antara lain penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran yang tepat, yang sesuai dengan kondisi anak usia dini, serta diversifikasi metode pembelajaran yang ditetapkan. Nani S. pada tahun 2009 dan Suyanto 2012 juga telah melakukan penelitian terkait dengan pendidikan karakter pada anak usia dini, yang pada intinya mengemukakan bahwa pendidikan karakter untuk anak usia dini disesuaikan dengan perkembangan moral pada anak. Untuk itu, dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, pendidik dapat melakukan dengan cara-cara yang menyenangkan agar anak merasa senang dan secara tidak langsung tertanam nilai-nilai Pancasila dalam diri anak. Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan, knowing,
pelaksanaan acting, dan kebiasaan atau habit. Pada anak usia dini, hal pertama yang perlu ditumbuhkan adalah pengetahuan atau aspek kognitif anak mengenai Pancasila. Piaget mengemukakan bahwa pada masa usia 2 sampai dengan 7 tahun, kognitif anak masuk pada masa pra-operasional konkret, yaitu tahap pemahaman informasi melalui benda-benda konkret dan kemampuan anak berimajinasi berkembang pesat. Anak mulai melukiskan dunia dengan kata dan gambar, selain juga penggunaan bahasa atau tanda untuk menggambarkan suatu konsep bagi anak-anak yang berjiwa lebih sosial yang merefleksikan cara berpikir simbolik. Untuk dapat menumbuhkan aspek kognitif anak usia dini tentang Pancasila, membutuhkan strategi dan muatan khusus agar anak merasa nyaman dalam menerima dan mampu menyerap pembelajaran yang diberikan. Piaget, sebagaimana juga yang dikemukakan oleh Froebel, Vygotsky, dan Montessori, menyatakan bahwa cara terbaik untuk mendidik anak adalah dengan memanfaatkan metode permainan sebagai kegiatan yang alamiah dalam perkembangan anak. Froebel pernah mengungkapkan bahwa play is the highest expression of human development in childhood, for it alone is the free expression of what is in the child's soul. Kemudian menurut Singer, bermain digunakan anak-anak untuk menjelajahi dunianya, mengembangkan kompetensi dalam usaha mengatasi dunianya, dan mengembangkan kreativitas anak, di mana anak memiliki kemampuan untuk memahami konsep secara ilmiah tanpa paksaan. Tahapan perkembangan bermain menurut Piaget terbagi atas permainan sensori motorik usia 3-4 bulan sampai dengan 6 bulan, permainan simbolik usia 2 sampai dengan 7 tahun, permainan sosial yang memiliki aturan usia 8-11 tahun, permainan yang memiliki aturan dan olahraga 11 tahun ke atas. Lebih lanjut menurut Piaget, pada tingkat ini anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum memiliki sistem yang terorganisasi di mana anak sudah dapat memahami realitas di lingkungannya dengan menggunakan tanda-tanda atau simbolik, namun pola pikirnya bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Berkaitan dengan rencana penelitian saya, banyak sekali penelitian sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan urgensi, pendidikan karakter dalam menangani demoralisasi bangsa, perkembangan anak dalam masa The Golden Age, pendidikan karakter pada PAUD, dan penerapan metode permainan pada PAUD. Namun dari keseluruhan penelitian tersebut, belum ada yang mengembangkan desain pendidikan karakter pada PAUD khusus untuk menumbuhkan kemampuan kognitif anak usia dini, yaitu usia 3 sampai dengan 5 tahun tentang Pancasila melalui metode permainan. Desain pembelajaran melalui metode permainan dalam penelitian ini akan menekankan pada kemampuan intelijensi anak usia dini dengan memberikan pengalaman-pengalaman baru berupa sila-sila dan nilai Pancasila, sehingga menjadi suatu pengetahuan yang berkembang di dalam otak anak usia 3 sampai dengan 5 tahun. Penekanan pada pengambilan, penguasaan, dan pemrosesan informasi berupa sila-sila dan nilai-nilai Pancasila menjadi fokus dalam pembelajaran tersebut.